Nah, ini kan. Lupa. Udah enggak? Udah itu udah oke. Udah biarin. Udah demi terlalu. Tiga menit lagi ya Bapak-Bapak sekalian. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Nanti di 19.50 kita mulai Zoom meeting kita materi pekanan tentang memaksimalkan WhatsApp aplikasi. Bisa disiapkan mungkin air minum atau cemilan atau buku tulis dan alat tulisnya. Jika memang nanti ada yang perlu ditulis atau perlu ditanyakan, silakan ditulis dulu. Nanti di 15 menit sebelum Zoom selesai, nanti akan dibuka pertanyaan. Jadi silakan para mitra sekalian menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa menjadi bahan kami untuk evaluasi. Yang kedua, bisa jadi nanti materi di pekan depan adalah request dari teman-teman mitra sekalian. 2 menit lagi. Masya Allah. Tangerang Selatan, Pak Adi, terima kasih. Sudah join, ini senior kita. Pak Eisenhower juga sudah bergabung. Serang baru hadir, Alhamdulillah. Semoga kehadiran dari rekan-rekan semua, para mitra, bukan hanya mencari silaturahmi secara online, akan tetapi juga bagian dari saling mengenal antara satu dan yang lain. Dan mungkin di pekan-pekan ke depan kita bisa kopi darat di project untuk membawa calon pembeli yang nantinya bisa kita prospek untuk menjadi closingan. 1 menit lagi kita mulai, Bapak sekalian. Ya, Alhamdulillah sudah 19.50. Mari Zoom kita malam hari ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Mitra marketing sekalian, segala puja dan puji sepantasnya kita panjatkan ke Rabb semesta alam, karena malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan, telah memberikan keluangan waktu, telah mengkaruniakan kesehatan kepada kita, di samping kenikmatan iman dan Islam yang senantiasa kita nikmati setiap harinya. Semoga apa yang kita lakukan malam hari ini
adalah bagian dari bentuk ketaatan, bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Karena thalabul ilmi faridatul alal muslim. Rasulullah menyampaikan bahwasanya menuntut ilmu adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap muslim. Dan malam hari ini adalah bagian dari proses atau bagian dari cara kita untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita, suri teladan kita, pengusaha yang sukses yang menghabiskan hartanya, menghabiskan seluruh hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya, melainkan untuk membimbing manusia dari masa kegelapan ila zulumati ila nur, ke dalam cahaya Islam yang terang benderang. Semoga syafaat beliau nantinya bisa menjadi penolong kita di yaumil akhir ketika tidak ada syafaat yang bisa menolong selain syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat juga semoga terkirimkan untuk keluarganya, untuk sahabatnya, dan insya Allah sholawat yang kita sampaikan juga akan kembali lagi kepada kita, karena seperti itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setiap kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka solawat itu akan kembali lagi kepada kita berkali-kali lipat. Bapak Ibu mitra sekalian, malam hari ini kita akan membahas atau kita akan diskusi atau kita akan sharing tentang memaksimalkan WhatsApp, optimalisasi closing via WhatsApp marketing. Kenapa WhatsApp? Karena WhatsApp ini adalah media sosial yang paling dekat dengan potensial buyer. Dibilang paling dekat karena ketika kita berinteraksi dengan WhatsApp, kita berinteraksi langsung dengan target yang harapannya bisa menjadi pembeli dan jadi wasilah closingan dari kita. Oleh karena itu, karena sebegitu dekat WhatsApp itu dengan potensial buyer, maka malam hari ini tema WhatsApp menjadi tema kita malam hari sebagai tema pekanan untuk training mitra marketing. Bulan kemarin ada 3 kali kita sudah membahas tentang mentalnya, tentang bagaimana menjadi seorang marketing bukan hanya sebagai penjual tetapi sebagai pengemban amanah dakwah. Nah, malam hari ini kita akan membahas dari segi teknisnya, yaitu bagaimana memaksimalkan WhatsApp yang kita miliki agar WhatsApp tersebut bisa menghasilkan cuan. Yang pertama, dan juga dari WhatsApp tersebut kita juga bisa mendeliverikan nasihat-nasihat yang membangun, nasihat-nasihat yang menguatkan, dan nasihat-nasihat yang menjadi realisasi watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bapak Ibu mitra marketing sekalian, kita mulai untuk materi malam hari ini. Tujuan training online malam hari ini adalah yang pertama, kami berharap sebagai koordinator dan mentor agar para marketing, baik Bapak maupun Ibu, memahami alur komunikasi yang efektif di WhatsApp aplikasi. Selama ini mungkin WhatsApp yang kita miliki ini lebih ke arah sekedar bertukar berita, sekedar bertukar kabar, sekedar mengirimkan gambar, posisi ada di mana, dan sebagainya. Tetapi malam hari ini kita akan berdiskusi, kita akan membahas, kita akan menjelaskan bagaimana jalur komunikasi tersebut bukan hanya sebagai pertukaran informasi, tetapi juga sebagai media untuk bisa menawarkan sesuatu yang nantinya dari penawaran tersebut bisa menghasilkan closingan. Itu nanti akan kita bahas di training malam hari ini. Yang kedua adalah merubah prospek menjadi closing. Bapak Ibu mitra sekalian, dalam WhatsApp itu ada kontak. Dan saya yakin kontak yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian itu pasti angkanya di atas 100 atau mungkin 200, 300, mungkin di atas 1000. Sangat mungkin. Terus bagaimana kita bisa merubah prospek menjadi closing? Nah, inilah nanti akan kita diskusikan tentang bagaimana kita bisa mengklasifikasikan mana kontak yang potensial prospek, mana kontak yang biasa saja. Sehingga
ketika kita mengirimkan penawaran atau kita mengirimkan rekomendasi tentang proyek-proyek yang kita tawarkan, kita tidak salah tempat, kita tidak salah kontak untuk mengirim. Selanjutnya tujuan yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan dan kecepatan respon. Bapak Ibu sekalian, orang beli dagangan kita itu bukan karena nggak enak sama kita. Mungkin kalau kita jualan cireng atau kita jualan bakwan, ya mungkin mereka nggak enak dengan dagangan kita. Akan tetapi yang kita jual ini adalah sebuah aset yang nilainya puluhan juta bahkan ratusan juta. Maka kepercayaan itu menjadi sesuatu hal yang harus kita miliki atau harus kita bisa sampaikan kepada para calon pembeli kita. Karena mereka pasti akan lebih yakin mempercayakan nilai puluhan juta atau ratusan juta uang mereka kepada orang yang benar-benar mereka percayai. Dan yang kedua, meningkatkan kecepatan respon. Bapak Ibu sekalian, ketika kita memiliki uang dan kita ingin membeli sesuatu atau kita menginginkan investasi sesuatu, kadang-kala kita itu menginginkan yang fast respon, yang responnya cepat. Jadi diskusi malam hari ini juga akan membahas tentang bagaimana kita sebagai seorang marketing, apalagi marketing kita itu yang didominasi adalah marketing online. Kita dengan cepat bisa merespon apa yang menjadi pertanyaan dari calon customer, apa yang mereka butuhkan, atau apa yang menjadi ganjilan mereka. Sehingga analoginya sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat pergerakan yang memang potensial untuk bisa memberikan closing, maka kita segera menyambarnya. Jangan nunggu sampai pergerakan itu tidak bergerak lagi. Sekecil apapun pergerakan, itu menjadi indikator bahwasanya potensi closing itu ada. Mungkin di antara bapak-bapak sekarang yang senang mancing. Para pemancing itu sangat menghargai sekecil apapun pergerakan dari pelampung atau kumpulnya. Setiap pergerakan itu akan mereka anggap ini adalah potensi untuk dapat ikan. Ini adalah potensi untuk bisa menghasilkan strike. Begitu juga kita sebagai marketing. Setiap pergerakan, setiap pertanyaan, setiap rasa penasaran dari calon customer kita itu berpotensi untuk menghasilkan closing. Jadi jangan sampai kita menunggu, jangan sampai kita terlalu lama berpikir atau terlalu lama tidak merespon pertanyaan atau keingintahuan mereka. Jika ternyata Bapak Ibu Mitra sekalian kurang mengerti atau bingung dengan pertanyaan mereka, silahkan langsung koordinasikan dengan para mentor dan koordinator. Nanti kami akan bantu jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal copy paste langsung kirimkan ke potensial calon pembeli tersebut. Itu lebih realistis. Jadi tidak ada lagi alasan orang membatalkan atau orang yang tadinya mau survei nggak jadi survei hanya karena kita lambat dalam merespon. Yang terakhir, malam hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana menyusun copywriting yang menarik, copywriting yang bisa menginfluence, mempengaruhi, sehingga yang tadinya tidak tertarik menjadi penasaran, yang tadinya sekedar penasaran jadi pengen tahu lebih, dan yang pengen tahu lebih ingin punya unit atau kafling yang kita tawarkan. Semoga tujuan dari training online malam hari ini bisa kita realisasikan. Kita sama-sama berdoa. Rabbi zidni ilman warzuni fahmanillahi rabbil alamin. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita. Semoga Allah menjadikan apa yang kita pelajari malam ini menjadi wasilah rezeki yang telah Allah siapkan. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Bagi para marketing, perbaikan mindset itu adalah hal yang penting. Kenapa? Karena mindset itu terkait dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini. Semakin kita meyakini sesuatu, maka keseriusan itu akan semakin realisasi. Beda kalau kita tidak yakin. Oleh karena itu, mindset itu benar-benar perlu kita kuatkan, mindset itu perlu kita bangun, sehingga setiap gerak langkah kita itu bukan asal. Setiap gerak langkah kita itu memang merupakan
desain atau memang merupakan langkah-langkah yang sudah kita atur, yang sudah kita siapkan untuk apa? Insya Allah untuk menjemput rizkinya Allah melalui closing. Yang pertama, dalam perbaikan mindset itu adalah kita harus berpikir bahwasanya WhatsApp marketing atau proses penawaran project yang kita tawarkan melalui WhatsApp marketing itu adalah pelayanan, bukan sekedar penjualan. Maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika kita menjadikan WhatsApp marketing ini pelayanan bukan sekedar penjualan adalah hubungannya dengan poin tujuan training online kita yang nomor 3, yaitu untuk kecepatan respon. Sekali lagi, yang kita jual ini adalah aset yang memiliki nilai yang lumayan. Nilainya paling murah di angka 50 juta. Yang paling mahal ada di angka 1,2 miliar. Dan itu bukan nilai yang kecil. Mungkin bagi sebagian orang itu nilai yang biasa saja atau yang kecil. Tapi bagi sebagian orang yang lain, mengeluarkan uang 50 juta sampai 100 juta itu adalah sebuah bentuk keyakinan dan kepercayaan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, malam hari ini mari kita menjadikan mindset bahwasanya proses copywriting, proses kita mengirimkan rekomendasi terkait dengan produk yang kita jual ini bukan lagi menjadi seolah hanya sekedar jual beli, tapi ini sebuah pelayanan. Pelayanan apa? Kita berusaha melayani umat Islam atau umat manusia secara umumnya untuk mendapatkan barang atau mendapatkan produk yang memiliki kualitas dan memiliki nilai investasi di masa depan. Kita semua sepakat. Di semua peserta Zoom meeting malam hari ini, siapa yang tidak sepakat bahwasanya tanah atau kafling atau bangunan yang kalau di Iskariman itu rukos, itu merupakan investasi yang memiliki peningkatan nilai di setiap waktunya. Semua orang akan sepakat. Pertanyaannya, banyak nggak sih yang nawarin investasi seperti itu? Banyak sekali pastinya. Itu kenapa di setiap momen pasti yang ditekankan oleh para mentor, para koordinator, itu adalah pahami benar-benar berkaitan dengan product knowledge. Pemahaman kita tentang product knowledge itu akan membuat kita ketika melakukan pelayanan, ketika melakukan atau menyampaikan rekomendasi kepada calon pembeli, itu akan dengan penuh keyakinan. Nah, pelayanan ini yang kita harapkan akan menumbuhkan kepercayaan. Pelayanan ini yang kita harapkan akan menumbuhkan rasa yakin kepada calon pembeli kita. Yakin Bapak Ibu sekalian, menawarkan coupling atau rukos itu tidak akan bisa kita selesaikan hanya dalam satu kali penawaran. Kita boleh tanya senior kita Pak Esen atau Bu Neneng yang pernah closing walaupun bukan di Skariman. Berapa kali mereka harus berdiskusi, berapa kali mereka harus ngobrol dengan pembeli yang membeli project coupling yang mereka tawarkan. Mungkin berkali-kali Bapak Ibu sekalian. Tetapi ingat, semakin kita menguasai product knowledge, maka ketika kita menawarkan, kita akan menawarkan dengan elegan. Bukan hanya mengulang-ulang kata yang sama. Bukan hanya mengulang-ulang kalimat yang sama. Tapi kita akan memberikan pemahaman kepada mereka. Kita akan memberikan sudut pandang baru kepada mereka mengenai apa? Mengenai investasi. Dan inilah yang disebut pelayanan. Kalau kita bertemu dengan potensial buyer 1 kali, 2 kali, 3 kali, tapi kalimat yang kita pakai, kata-kata yang kita pakai selalu sama, kita hanya mengulang-ulang, kita hanya berputar-putar di kalimat tersebut, maka kita sekedar berjualan. Yang namanya pelayanan itu adalah memberikan sudut pandang, memberikan persepsi yang berbeda. Kadang-kala para konsumen itu bukan nggak mau beli Bapak Ibu sekalian, tapi mereka butuh persepsi.
Mereka butuh sudut pandang baru. Kenapa saya harus membeli kafling ini? Kenapa saya harus menginvestasikan uang saya untuk membeli aset di Iskariman Properti Syariah? Bapak Ibu sekalian pasti ingat, dulu ketika pengenalan atau sosialisasi mitra baru, para mentor atau para koordinator pasti menjelaskan tentang keunggulan dari Iskariman Properti Syariah. Salah satunya adalah akad tanpa riba dan tidak ada akad batil. Nah, nilai-nilai inilah yang harus kita pahami. Sehingga pemahaman kita tentang product knowledge itu tidak hanya terpaku hanya dengan proyeknya saja. Misal kita hanya menghafalkan tentang Granada Land, tentang fasilitasnya, tentang harganya, terus tentang letak kaplingnya dan segala macam. Tapi lebih dari itu Bapak sekalian. Proyeksi kedepannya Granada Land itu akan di-create seperti apa, akan dibangun seperti apa. Terus potensi dari investasinya akan sejauh mana. Apa saja sudah disiapkan oleh Iskariman Properti Syariah untuk bisa menunjang ketika ternyata para pembeli atau yang pemilik dari kafling ini ingin membangun sebuah bangunan, ingin tinggal di Granada Land. Nah, semakin kita memahami aspek-aspek tersebut, maka kita akan lebih mudah, kita akan memiliki banyak sudut pandang atau sudut pandang kita akan meluas. Dan itu lebih disukai oleh para customer atau calon konsumen Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena mereka akan menilai bahwasanya kita menguasai produk tersebut. Selanjutnya, ini sudah kita singgung di atas bahwasanya konsumen atau customer itu beli karena percaya bukan karena bujukan. Bapak Ibu sekali lagi saya jelaskan, jualan kita itu bukan jualan cireng, bukan jualan bala-bala, bukan jualan mendoan. Yang kita bisa ngomong, beli dong. Masa gue jualan nggak beli sih? Nggak bisa kita ngomong seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini lebih dari sekedar jualan. Kenapa? Secara nilai tinggi. Yang kedua, secara label yang kita bawa adalah akad syariah tanpa akad batil. Dan kita harus menjelaskan, kita harus memastikan bahwasanya syariah yang ada di belakang nama Iskariman Property itu bukan sekedar gimmick. Bukan sekedar branding untuk menjual kepada umat Islam, tapi itu adalah real. Tunjukkan kepada para konsumen betapa para mitra, para karyawan itu diberikan pemahaman, diberikan pembekalan untuk benar-benar memahami fikih muamalah. Untuk benar-benar memahami bahwasanya ketika mereka bertransaksi dengan Iskariman, maka mereka akan terlindungi. Terlindungi secara apa? Terlindungi secara akad. Terlindungi secara apa? Terlindungi dari pemotongan-pemotongan yang tidak jelas. Pastikan mereka percaya. Kenapa? Karena faktanya di Indonesia memang jualan dengan label syariah ini marak. Dan penipuannya pun marak dengan label syariah. Nah ini perjuangan kita Bapak Ibu sekalian. Membuat para potensial buyer kita atau konsumen kita itu benar-benar percaya bahwasanya apa yang kita jual itu memang benar-benar murni syariah, bukan gimmick dengan nama syariah. Sekali lagi, angka 50 juta ke atas itu kita tidak bisa membujuk dengan minta dikasihani. Kita harus bisa memastikan bahwasanya ketika mereka memutuskan untuk membeli proyek atau membeli investasi yang kita tawarkan kepada mereka, yang kita rekomendasikan mereka, mereka membeli dengan kesadaran. Yang ketiga, perbaikan mindset ini adalah WhatsApp adalah tempat untuk menjalin relasi dan kepercayaan. Bapak Ibu sekalian, tempat untuk menjalin relasi dan kepercayaan ini memang banyak. Ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok. Tetapi kita harus paham, WhatsApp ini lebih personal. Kenapa saya bilang lebih personal? Karena dia menyentuh langsung dari orang yang hendak kita tuju. Secara analogi sederhana gini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian nggak akan mungkin nyimpen nomor orang yang nggak dikenal atau orang yang memang tidak penting dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian.
pasti kontak yang Bapak Ibu sekalian simpan itu adalah kontak yang benar-benar penting. Kontak yang memang orang-orang yang memiliki kedekatan baik secara emosional maupun secara keluarga. Makanya kita sering menyebut prospek itu adalah ring 1. Orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kenal kita, itu adalah prospek-prospek yang terbaik dan potensial. Untuk apa? Untuk menawarkan apa yang kita dagangkan ini. Nah, bagaimana caranya ketika kita masih baru mulai di bisnis properti, sedangkan kita harus meyakinkan orang yang mungkin pemahamannya tidak jauh beda dengan kita. Ini adalah salah satu PR kita bersama, dan kami sebagai mentor, sebagai coach, sebagai koordinator berusaha untuk menjembatani itu semua agar Bapak Ibu mitra sekalian yang benar-benar masih baru, benar-benar baru belajar terkait dengan bisnis properti ini bisa segera memahami, bisa segera tahu, bisa segera mengerti tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan properti. Dan insya Allah pekan depan materi yang akan saya bawakan adalah mengenal lebih jauh tentang istilah-istilah yang ada dalam bisnis properti. Nanti silakan kita bergabung lagi di pekan depan. Nah, pekan ini kita fokus untuk memaksimalkan WhatsApp ring 1 kita. Mungkin selama ini ring 1 kita hanya sebagai tempat untuk bertanya kabar, untuk nanyain hal-hal yang mungkin tidak memiliki nilai jual. Tetapi sekarang ketika kita sudah menjadi salah satu bagian dari mitra marketing Iskariman Properti Syariah, ring 1 itu harus kita bisa proyeksikan. Ring 1 itu harus bisa kita konversikan menjadi sebuah kontak yang memiliki potensi untuk membeli produk atau proyek yang kita tawarkan. Bagaimana caranya? Ikuti terus, nanti pelan-pelan akan kita bahas sampai ke situ. Perbaikan mindset yang terakhir adalah closing adalah hasil proses komunikasi yang baik. Kembali lagi, ini menegaskan dengan penjelasan saya di awal. Orang ngeluarin duit 50 juta itu tanpa ada komunikasi yang baik akan berat Bapak Ibu sekalian. Dan komunikasi yang baik itu pasti didasari pemahaman dan pengetahuan yang baik pula. Belum lagi kita membicarakan tentang niat yang baik pula. Sehingga semua yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik juga. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Pemahaman tentang product knowledge, meluruskan niat seperti yang kemarin dibahas di 3 materi awal. Tentang posting itu bukan beban, ada nilai dakwah yang kita tawarkan. Itu adalah salah satu bentuk komunikasi yang berusaha kita deliverikan kepada para potensial konsumen di ring 1 kita. Jadi penjelasannya seperti apa? Penjelasannya adalah jalin lagi komunikasi yang baik dengan ring 1 kita. Tanyakan kabar mereka, tanyakan sibukan mereka selama ini seperti apa. Mau nggak mereka kita berikan rekomendasi untuk proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh Iskariman. Mulailah dari situ. Sehingga nantinya, ingat Bapak Ibu sekalian, proses komunikasi yang baik itu adalah bagian dari silaturahmi. Dan dalam Islam, silaturahmi itu membuka pintu-pintu rizki. Jadi, ketika kita memulai komunikasi yang baik, kita memulai untuk bersilaturahmi kepada ring 1 kita, sejatinya kita bukan hanya menyambung tali silaturahmi, tapi kita juga menyambung atau membuka pintu rizki. Kita bisa mengirimkan pesan-pesan dakwah. Kita bisa mengirimkan pesan-pesan yang saling mengingatkan. Dan itu segalanya adalah kebaikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang sering menjadi pertanyaan adalah bagaimana, terutama ini yang sudah sepuh-sepuh nih, yang lebih nyaman ngomong langsung daripada ngomong
melalui WhatsApp, harus nulis dulu dan segala macam. Kami paham Bapak Ibu sekalian untuk kendala tersebut. Oleh karena itu, tim dari koordinator marketing itu sudah menyiapkan menyiapkan tools-tools atau konten-konten atau copywriting untuk memudahkan Bapak Ibu mitra marketing sekalian yang memiliki kesulitan dengan yang saya sampaikan tadi tentang masalah struktur percakapan di WhatsApp marketing. Ayo kita mulai. Tapi kenapa ini perlu kita diskusikan atau ini perlu kita pelajari? Karena dengan mempelajari hal ini, maka ini sebenarnya adalah cara kita menambah ilmu. Karena sebenarnya struktur percakapan atau struktur komunikasi ini, kalaupun kita tidak pakai di WhatsApp, maka kita akan bisa pakai di hal-hal yang lain. Struktur percakapan di WhatsApp ini kita disingkat dengan AIDA formula. AIDA itu adalah bentuk akronim atau singkatan. Yang pertama adalah attention. Attention ini adalah menarik perhatian. Bagaimana ketika kita mengirimkan konten atau mengirimkan copywriting atau mengirimkan rekomendasi kepada ring 1 kita, mereka tertarik untuk membuka. Mereka tertarik, ini Bu Neneng jualan apa lagi sih ini gitu loh. Kenapa? Karena ketertarikan awal itu yang membuat mereka akan melakukan tindakan-tindakan selanjutnya yang nantinya akan sampai di closing. Kebayang nggak sih bagaimana kita mau closing kalau konten kita, penawaran kita, rekomendasi kita dibuka aja enggak? Dibaca aja enggak? Itu kenapa? Dalam digital marketing, yang namanya copywriting itu sangat-sangat penting. Yang namanya membuat konten jualan itu menjadi urat nadi ujung tombak penjualan. Karena memang yang akan melakukan drive in atau penetrasi atau akan menjadi ujungnya penawaran kita adalah tadi konten jualan. Itu bisa berupa video, bisa berupa gambar, atau copywriting yang berupa tulisan yang menarik perhatian dari orang-orang yang kita targetkan. Yang paling dasar ketika kita ingin menarik perhatian seseorang adalah ketika kita menyapa atau kita memberikan penawaran, sebut namanya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya AIDA formula ini adalah representasi dari kita bisa mempelajari karakteristik atau karakter kepribadian target konsumen kita. Di pertemuan yang lalu saya sempat menyampaikan semakin kita memahami karakteristik atau personality calon konsumen kita, maka potensi untuk mendapatkan perhatiannya semakin besar. Misal gini, Bapak Ibu sekalian memiliki saudara atau teman atau family atau kakak adik atau siapapun itu, dan Bapak Ibu sekalian tuh tahu banget dia itu menyukai sesuatu, misalnya menyukai ikan hias atau menyukai tanaman dan segala macam. Menarik perhatian itu adalah ketika kita bisa menawarkan produk kita, itu kita mulai dengan sesuatu yang mereka sukai atau sebut namanya. Ada beberapa orang yang ketika disebut namanya itu mereka ngerasa dihargai, dan ketika mereka merasa dihargai, mereka akan dengan senang hati membuka diri, senang hati membuka pesan atau membuka konten yang kita kirimkan kepada mereka. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Mendapatkan perhatian dari potensial konsumen itu merupakan langkah awal kita untuk bisa memberikan penjelasan lebih.
Kami pun sama, ketika dulu merekrut Bapak Ibu sekalian sebagai mitra marketing, yang pertama adalah bagaimana kami membuat iklan di Facebook yang membuat Bapak Ibu sekalian tertarik, dapat perhatian. Sehingga ketika Bapak Ibu sekalian mengetik linknya, masuk ke webinar, diberikan penjelasan lebih detail lagi, disodorkan registrasi, terus masuk ke grup-grup yang ada koordinatornya, ada pendampingnya, sampai akhirnya ikut kopdar, sampai akhirnya ikut training offline dan segala macam, itu adalah bentuk perhatian yang diawali ketika Bapak Ibu sekalian mulai mengklik link di Facebook zaman dulu. Begitu juga kita harus bisa mendapatkan attention atau perhatian dari target konsumen kita. Nah, jika sudah mendapatkan perhatian, maka langkah selanjutnya adalah interest, yaitu membangun ketertarikan, membuat calon pembeli penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Bagaimana caranya? Sebenarnya ini tidak bisa digeneralisir. Setiap orang itu memiliki karakteristik masing-masing. Dan karena keunikan karakteristik tersebut, kita tidak bisa membuat template atau skema yang sama untuk setiap orang. Mungkin Bu Neneng senang ketika ketertarikannya itu terkait dengan bonusnya. Mungkin Pak Taufan terkait dengan jalan-jalannya, bisa rekreasi keluarga. Mungkin Pak Supriyadi tertarik dengan pemandangannya atau dengan lingkungannya. Nah, pemahaman-pemahaman ini memang harus difahami. Itu kenapa dalam membahas WhatsApp marketing, ring 1 itu adalah orang-orang yang kemungkinan besar kita tahu karakteristiknya. Kita tahu karakternya. Kita tahu kebiasaannya. Kita tahu personalitinya. Sehingga untuk membangun ketertarikan dengan produk yang kita jual, kita itu tepat sasaran. Yang senang view-nya jangan ditawarkan diskonnya. Karena kadang-kala orang yang senang pemandangan itu tidak memandang harga. Selama dia cocok dengan pemandangannya, dia akan beli. Orang yang senang dengan diskon, terutama ibu-ibu, tawarkan. Ada diskon menarik, ada door prize, ada nanti free, banyak ini gratisannya. Itu biasanya ibu-ibu suka yang seperti itu. Tapi yang terpenting adalah koordinasi dulu dengan mentor dan koordinator marketing. Khawatirnya nanti diskonnya sudah hangus, promonya sudah hangus. Jadi membangun ketertarikan ini menjadi langkah kedua setelah mendapatkan perhatian. Kami, para mentor, para koordinator, juga menyiapkan ketika ternyata Bapak Ibu sekalian ingin melakukan kumpul keluarga atau kopdar keluarga yang dalam keluarga tersebut ada potensial konsumen yang harapannya itu bisa jadi wasilah closingan kita. Kembali lagi, adanya kami adalah untuk mensupport. Adanya kami adalah sebagai supporting system Bapak Ibu mitra sekalian. Jadi manfaatkan kami sebaik mungkin. Terus yang ketiga, desire. Desire itu adalah menumbuhkan keinginan untuk membuat calon pembeli ingin memiliki unit tersebut. Bapak Ibu mitra sekalian, ketika orang sudah tertarik, apa ya? Pasti mereka pengen punya. Itu kenapa testimoni orang-orang yang sudah punya atau orang-orang yang berhasil closing itu menjadi penyemangat. Untuk apa? Untuk menumbuhkan keyakinan bahwasanya jualan kita itu jualan yang sangat-sangat mungkin untuk laku gitu loh. Kita ini bukan jualan yang tidak mungkin laku. Jualan kita itu adalah jualan yang potensial, Bapak Ibu sekalian. Coba deh kalau kita mau berpikir, ada nggak sih yang menolak beli tanah itu rugi?
Di tanah rugi kalau kita boncos, ditipu. Tapi kalau AJB-nya ada, SHM ada, zonanya jelas dan segala macam, itu adalah aset yang potensial. Dan pemahaman akan hal tersebut akan membuat kita yakin bahwasanya ketika kita menawarkan dagangan kita atau proyek ini kepada orang lain, kita tidak menipu mereka, kita tidak menjual investasi bodong, tapi justru apa? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Justru ini adalah bentuk pelayanan kita. Pelayan untuk membantu mereka mendapatkan kafling yang potensial secara investasi dan proses akad atau proses muamalah yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena desain atau menumbuhkan keinginan untuk membuat calon pembeli ingin memiliki unit itu hanya akan terjadi ketika mereka yakin, ketika mereka percaya kepada kita, dan ketika kita bisa berhasil menunjukkan bahwasanya dasar yang kita pakai bahwasanya Skariman Properti Syariah itu memang murni syariah, itu memang benar-benar fakta gitu loh. Kita tunjukkan bukti-buktinya di mana letak kesyariahannya. Apa kelebihan kita? Misal yang booking sampai sebelum terjadi akad, bookingnya akan kembali lagi 100%. Coba cari di mana ada developer yang berani atau mau seperti itu selain Skariman. Akan sangat jarang Bapak Ibu sekalian. Nah, nilai-nilai seperti inilah yang kita tawarkan. Nilai-nilai seperti inilah yang akan kita sampaikan kepada potensial konsumen kita. Sehingga mereka ketika mereka punya duit, mereka booking, mereka tuh tidak khawatir bookingnya tuh hangus. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita komparasi dengan apa? Dengan developer sebelah. Dengan developer yang masih menganut sistem konvensional. Atau developer yang menganut syariah tapi sekedar gimmick. Ya kalau memang ada yang seperti kita, ya memang itu kompetitor kita dan kita bersyukur berarti di luar sana sudah banyak developer-developer yang menyadari bahwasanya fikih muamalah, akad jual beli tanpa akad batil itu memang sesuatu yang memang harus kita galakkan. Seperti itu Bapak Ibu mitra sekalian. Testimoni juga penting. Oleh karena itu ketika nanti diadakan kopdar atau apapun itu yang kaitannya dengan untuk mengetahui proyek, usahakan untuk hadir. Kenapa? Karena ketika hadir di sana, kita bisa membuat konten sendiri. Kita bisa mengambil gambar sendiri, kita bisa mengambil foto sendiri. Kalau nanti masalah bagaimana nyusun kontennya, bagaimana nyusun videonya, serahkan ke para koordinator mitra. Mereka akan membantu Bapak Ibu mitra sekalian untuk menyusunnya. Sehingga ketika Bapak Ibu ditanya, kamu nawarin kapling udah pernah ke sono belum? Oh udah, ini ada fotonya nih kemarin ke sono. Kita liwetan, kita minum es kelapa, ada banyak permainan dan segala macam. Nah, hal-hal seperti ini akan menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan kepada potensial konsumen kita. Terus yang terakhir itu ada action. Action itu adalah ajakan untuk bertindak sekarang, yaitu untuk survei, booking, atau closing. Ketika mereka sudah ada keinginan atau ketertarikan atau rasa penasaran, bener nggak kayak gitu? Udah gini aja. Ayo kapan punya waktu, aku temenin survei. Ajak langsung. Jadi ketika mereka mulai bertanya, ketika mereka mulai penasaran dengan apa yang kita tawarkan, maka segera eksekusi, segera tawarkan. Ayo punya waktu kapan? Boleh nggak ngajak keluarga? Boleh. Yang penting satu Bapak Ibu sekalian, koordinasi. Jangan sampai koordinasinya sudah sampai sana. Jadi minimal H-1
itu sudah ngisi form untuk survei, sehingga nanti koordinator marketing juga bisa memandu, bisa menemani, sales in-house yang di sana pun bisa menyiapkan atau bisa menemani ketika harus keliling project. Ditambah kalau memang banyak yang hadir, kita bisa menyiapkan jamuan untuk para calon pembeli itu insya Allah. Jadi kesimpulannya adalah di slide ini, ketika kita berhasil menarik perhatian calon konsumen, sehingga mereka tertarik untuk tahu lebih awal. Namun ketertarikan itu pasti di satu sisi akan menimbulkan pertanyaan, bener nggak nih seperti ini? Jangan-jangan kayak yang udah-udah. Nah, desire ini adalah action kita. Untuk apa? Untuk langsung mengajak mereka tawarkan untuk survei. Toh survei gratis. Toh survei nggak bayar gitu loh. Toh survei seperti kita berwisata. Seperti acara family gathering dan segala macam. Apa yang rugi gitu loh. Apa mereka harus beli? Enggak. Yang penting kita berhasil membawa anggota keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ke proyek yang ada di mungkin di Tanjung Sari, Granada Land, atau mungkin proyek-proyek yang lain yang terserah Bapak Ibu sekalian menyetingnya di mana. Tapi sekali lagi yang saya jelaskan, yang saya tegaskan adalah sebelum melakukan survei, mohon koordinasi dulu kepada koordinasi dengan koordinator marketing. Sekali lagi, ini demi kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Kan kita nggak mau Bapak Ibu sekalian di sono karena kami tidak siap karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Terus calon pembeli ini tidak mendapatkan pelayanan yang optimal. Sehingga mereka grundel, sehingga mereka gerutu. Ini akan berpengaruh apa? Berpengaruh terhadap nama baik Bapak Ibu sekalian juga. Dan kami juga akan terpengaruh apa? Karena kami dianggap tidak profesional. Kami tidak siap menerima calon konsumen dan segala macamnya. Nah, jangan sampai ini semua terjadi. Kenapa? Karena ini semua bisa didiskusikan, bisa dikoordinasikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus menjadi perhatian di samping di samping formula-formula tadi. Izin minum Bapak Ibu sekalian. Di samping formula komunikasi yang tadi, ini juga hal-hal yang perlu kita perhatikan untuk kita hindari. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan, ada hal-hal yang perlu kita jalani, tapi juga ada hal-hal yang menjadi sebaliknya yang perlu kita hindari. Kalau tadi yang di struktur komunikasi WhatsApp itu bisa menghasilkan closing, bisa menghasilkan potensial konsumen, ini sebaliknya. Kalau ini kita jalankan, maka yang terjadi boncos Bapak Ibu sekalian. Yang ada konsumen kita lari. Yang ada konsumen kita nggak jadi beli dan kita di blacklist. Setiap hal yang kita sampaikan pasti akan dinilai negatif oleh mereka. Dan kita semua pasti nggak mau itu terjadi. Apa saja itu semua? Terima kasih Pak Esen, aman Pak Esen. Apa saja itu yang perlu kita hindari dalam kita menggeluti dunia marketing ini, dunia apalagi marketing properti ini adalah yang pertama broadcast tanpa personalisasi. Maksudnya apa? Kalau kita ngambil contoh di Skariman Properti Syariah, di Telegram itu ada konten yang memang sudah disiapkan oleh tim konten dari Skariman. Semua konten itu ada, semua project itu ada, 17 project itu setiap projectnya ada kontennya semua. Baik itu video, baik itu foto, baik itu copywriting, baik itu site plan, petanya, baik itu daftar harganya, itu semua sudah disiapkan. Nah, broadcast tanpa personalisasi itu adalah kita asal broadcast. Tanpa kita melihat target ring satu kita itu seperti apa.
mereka itu personalitinya seperti apa. Gitu loh. Ada beberapa orang yang tidak terlalu menyukai ketika kita menawarkan tanah kuburan. Seolah-olah kita berharap mereka duluan. Padahal kan enggak. Nah ini yang maksudnya yang harus kita hati-hati. Ada orang-orang yang lebih menyukai investasi itu yang kaitannya dengan kos-kosan yang nilainya mungkin mahal tapi secara pendapatan juga potensial. Nah, pemahaman akan hal seperti ini itu menjadi harga mati bagi seorang marketing. Agar kita mendapat attention yang di slide sebelumnya tadi, maka broadcast kita harus tepat sasaran. Tanpa itu, boro-boro mendapatkan rasa penasaran. Mungkin perhatian pun kita nggak akan dapat. Dan ini sebenarnya yang seringkali menjadi musuh tak terlihat dari para mitra marketing. Bahwasanya ternyata ketika mereka mengirimkan broadcast jualan atau broadcast penawaran atau broadcast rekomendasi, mereka tidak melakukan personalisasi terhadap target market yang mereka tuju. Jadi seolah-olah kita ini ngelemparnya tuh asal. Ingat Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang dilempar asal itu iya bisa jadi dapat, tapi kadangkala itu membuat orang lain tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan itu yang akan menimbulkan traumatik, sehingga ketika mereka melihat kiriman kita, yang terlintas adalah ketidaknyamanan tersebut. Bahkan walaupun kiriman kita itu sesuatu yang baik, bahkan ketika kiriman kita itu juga sesuatu yang memberikan nilai manfaat bagi mereka, mereka tidak akan menganggap kiriman kita, dan itu berbahaya bagi seorang marketing. Personal branding kita akan rusak ketika kita asal dalam mengirimkan broadcast penawaran atau rekomendasi. Jadi sekali lagi, setelah kita memahami tentang product knowledge, kita memahami tentang sisi keunikan, sisi nilai jual dari proyek kita, maka hal selanjutnya yang harus kita pelajari adalah berkaitan dengan personalisasi dari calon customer kita, dari calon buyer kita. Ini penting sekali. Kenapa? Ya karena kita harus tahu yang mereka butuhkan itu apa. Bisa jadi mereka tidak beli, tapi mereka akan merekomendasikan ke teman-teman kita ketika mereka merasa nyaman dengan kiriman kita. Ketika mereka merasa mendapatkan manfaat dari kiriman kita. Mereka tidak akan segan-segan untuk membroadcastkan lagi atau meneruskan lagi penawaran yang kita berikan. Nah, inilah pinter-pinternya kita untuk menyusun konten, untuk menyusun copywriting yang membuat kalaupun orang yang kita targetkan ini tidak membeli dagangan kita, mereka merekomendasikan dagangan kita ke orang lain. Dan ini adalah salah satu bentuk strategi marketing juga. Yang kedua, kesalahan umum yang sering terjadi dan ini kadangkala juga berakibat fatal adalah respon yang lambat dalam menjawab. Bapak Ibu sekalian, manusia itu sejatinya yang paling tidak suka itu adalah menunggu. Apalagi kalau mereka punya niat yang serius. Kebayang nggak, kita sudah penasaran nih. Kita sudah memperhatikan postingan orang nih terkait dengan jualan. Kita sudah sering baca, tapi belum ada action. Tapi makin kesini kok boleh juga nih kayaknya nih ngitung uang tabungan, wah kok masih masuk nih harganya dan segala macam. Kebayang nggak ketika kita coba mulai untuk menanyakan rasa penasaran kita,
Di mana sih itu Granada Land? Terus ternyata ya kita paham. Dalam WhatsApp itu saya yakin grup Bapak Ibu sekalian itu luar biasa banyak. Ya kan? Kadang-kala chat pribadi itu akan ketumpuk dengan grup yang eh, terus memberikan notifikasi. Nah, ini kenapa dalam salah satu workshopnya seorang marketing itu harus menyiapkan nomor khusus untuk berjualan. Harapannya apa? Nomor tersebut hanya untuk ngurusin masalah penjualan di Iskariman Properti Syariah, tidak untuk yang lain-lain. Agar apa? Agar ketika ada potensial buyer yang bertanya, yang penasaran, itu bisa segera kita respon. Khawatirnya kalau kita masuk ke nomor pribadi kita, karena grup kita sudah banyak dan kita memang memiliki banyak grup dan banyak kegiatan, WhatsApp itu mendem, WhatsApp itu ketumpuk. Apalagi kalau ngirimnya itu di waktu-waktu yang memang kita bukan waktu kita untuk aktif memantau WhatsApp. Misalnya ternyata ngirimnya kita sudah tidur. Kita tidur awal, ternyata dia ngirim rasa penasaran, ternyata kodarullah ketumpuk dengan grup-grup yang lain. Nah, respon yang lambat ini yang akhirnya bisa menjadi potensi orang itu malas. Orang itu jadi nggak semangat lagi. Walaupun kembali lagi Bapak Ibu sekalian, rezeki itu mutlak di tangan Allah. Kadang-kala yang nggak kita respon berbulan-bulan pun kalau memang sudah jadi rezeki kita nggak akan kemana. Tapi ingat, kita memiliki bagian untuk berikhtiar sebaik mungkin. Ikhtiar semampu dan sebisa kita. Seoptimal mungkin. Jadi hal-hal yang seperti ini tetap harus kita hindari. Agar apa? Agar kita bisa memberikan service excellent kepada potensial konsumen kita. Yang ketiga, kesalahan umum yang harus dihindari itu adalah langsung hard selling di awal. Seperti apa hard selling itu? Hard selling itu kita baru Assalamualaikum. Nih gue punya kapling nih, lu mau beli nggak? Lagi murah nih, lagi banyak promo. Sebenarnya hard selling ini nggak apa-apa ketika ini diaplikasikan untuk orang-orang yang benar-benar dekat sama kita. Orang yang benar-benar kita sudah tahu benar karakteristiknya. Ini nggak apa-apa kita hard selling. Tapi kalau ini adalah orang-orang yang mungkin kita hanya kedekatan secara profesi, kedekatan karena teman kantor atau teman satu komplek. Nah, kita harus hati-hati untuk hard selling ini. Karena itu akan kembali lagi menimbulkan ketidaknyamanan. Dan Bapak Ibu mitra sekalian tahu kalau orang sudah nggak nyaman apa yang dilakukan, pasti dia nggak akan peduli dengan apa yang kita sampaikan. Jadi hard selling ini boleh dilakukan dengan catatan hanya dilakukan kepada orang yang benar-benar sudah kita kenal secara dekat luar dan dalamnya. Ini nggak apa-apa, sebenarnya ini juga mematahkan bujukan yang kemarin. Misal ada saudara kita yang kita kenal dekat dan kita sudah bahasanya apa ya, kedekatannya itu luar dan dalam. Ketika dia dapat pensiun segala macam bisa kita tawarkan, Mas Mbak atau Bro, gua ada kapling nih, ente kan baru dapat uang pesangon, cobalah tengok-tengok dulu nih kapling yang ane jual nih. Ini potensial loh untuk investasi, daripada duit ente habis nggak jelas. Atau mau rukos tuh lagi dibangun tuh, kita bisa antrin ke sono. Kalau emang nggak mau beli, ya kita lihat-lihat dulu lah. Siapa tahu ente tertarik. Nah, itu nggak apa-apa. Tetapi kita harus pastikan orang yang kita perlakukan seperti itu adalah orang dekat kita. Paling mereka jawabnya kan, ente sekarang jualan properti, di mana emang itu? Nah, ketika mereka sudah seperti itu, segera jawab, segera respon untuk bisa mendapatkan ya kemungkinan-kemungkinan dari survei, booking sampai closing yang tadi disampaikan di awal. Yang keempat adalah mengirimkan informasi yang terlalu panjang dan rumit. Rekan mitra sekalian, informasi itu penting. Tapi kalau terlalu panjang, terlalu ribet, terlalu rumit, orang juga males bacanya. Orang juga enggan menelaahnya. Mereka informasi terlalu singkat juga males karena nggak menjelaskan. Makanya
informasi ini perlu kita kemas dengan kemasan yang memang secara durasi tidak terlalu panjang, secara penyampaian tidak terlalu rumit, tapi mudah dipahami dan bisa menjadi sumber informasi dari apa yang kita tawarkan. Ini kaitannya dengan copywriting di tujuan training kita malam hari ini. Tapi kembali lagi, sebagai koordinator, sebagai mentor, sebagai coach, tim Iskariman Properti Syariah sudah menyiapkan hal-hal yang memungkinkan kesulitan tersebut. Misal harus nyusun copywriting. Jadi Bapak Ibu itu tinggal request. Kang Alfi, aku mau nawarin kos nih, ada temanku nih baru dapat gusuran nih. Aku minta dibikinin copywriting dong sama kontennya. Udah gitu aja Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kami memahami kondisi Bapak Ibu sekalian. Walaupun idealnya Bapak Ibu sekalian memang harus belajar terkait dengan copywriting dan konten ini. Tetapi untuk saat ini, untuk memudahkan proses rekomendasi proyek dan penawaran proyek, kami dari Iskariman Academy memfasilitasi untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam membuatkan konten penawaran dan copywritingnya. Yang terakhir ini yang lumayan penting Bapak Ibu sekalian. Tidak memiliki data prospek. Kenapa ini terjadi? Karena menganggap diri kita tidak penting, sehingga kita tidak perlu menyimpan nomor orang, dan orang pun tidak pernah menyimpan nomor kita. Ini memang orang-orang seperti ini tuh jarang ditemui. Tapi apakah ada? Ada. Dia menganggap hidupnya adalah dirinya saja. Dia tidak menganggap orang lain itu adalah bagian dari kehidupannya. Sehingga kadang-kala dia menganggap menyimpan nomor orang lain itu nggak penting. Nanti kalau dia juga butuh dia ngubungin gitu. Tapi bagi seorang marketing, pola pikir seperti ini harus ditinggalkan Bapak Ibu sekalian. Seorang marketing itu harus berpikir bahwa setiap kontak, setiap nomor telepon itu adalah potensial rezeki. Itu adalah potensial silaturahmi. Jadi jika ada rekan mitra marketing yang masih memiliki pikiran bahwasanya nggak penting kan nyimpan nomor orang, ntar aja kalau mereka butuh mereka juga akan nyari. Kalau kita bukan orang yang memiliki kapabilitas dan kapasitas tertentu, maka kalau kita terjun di dunia marketing itu seperti halnya kita mancing, kita bawa tegeknya tapi nggak ada pancingannya. Sudah gitu kita mancingnya di selokan yang jelas-jelas nggak ada ikannya. Tawakal tidak berlaku Bapak Ibu sekalian di situ. Tawakal ilallah itu hanya berlaku ketika kita mancing, kita bawa tajurnya, ada benangnya, ada pancingnya, ada umpannya, kita mancing di tempat yang potensial di situ ada ikan. Itu baru setelah itu kita tawakal ilallah. Nah kalau kita saja nggak menyiapkan tajur, kita nggak masang umpan, kita nggak masang tali pancing dan pancingnya, terus kita tawakal, ya kita diketawain. Apa yang kita tawakalin? Apa ikhtiar kita? Seperti halnya petani. Jangan hanya karena nanam padi tumbuh ilalang terus kita biarin saja, berharap nanti ladang kita ilalang sama padinya tumbuh bareng. Itu adalah kemustahilan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, kesalahan-kesalahan yang harus dihindari ini menjadi sebuah perhatian agar kita dalam menggeluti dunia marketing ini benar-benar tahu mana yang harus kita optimalkan, mana yang harus kita hindari agar proses kita belajar, proses kita memberikan rekomendasi penawaran proyek ini ya seperti halnya orang mancing tadi. Tajurnya aja ada, tali pancingnya ada, pelampungnya ada, pancingnya ada, umpannya ada, dan kita pasang tajur kita di tempat yang memang di situ ada ikannya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, dan kita tutup closing statement dari materi malam hari ini adalah WhatsApp adalah ladang amal,
peluang dakwah dan potensi cuan yang melimpah jika digunakan dengan baik, dengan ilmu yang tepat dan dengan pelayanan yang tulus. Pelayanan yang tulus itu seperti apa? Pelayanan yang tulus karena Allah Ta'ala. Luruskan niat dan segala macam seperti materi tentang mental properti mental basic yang di pekan-pekan kemarin. Oke, kita masih punya 10 menit, Bapak Ibu sekalian. Saya akan buka pertanyaan. Silahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menuliskan jika ada yang mau ditanyakan atau jika ada yang mau sharingkan di momen ini. Dengan senang hati saya akan menyimak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau mungkin ada usulan. Kalau tadi saya menyampaikan di pekan depan kita akan membahas tentang istilah-istilah marketing. Bapak Ibu sekalian pengen dibawakan materi apa? Silakan boleh request, nanti kita akan buatkan materinya. Silakan tulis di chat apa yang sekiranya mau ditanyakan. Seperti biasanya nanti rekaman dan materi ini akan di-share di grup oleh koordinator masing-masing. Jadi tidak perlu khawatir untuk bisa menyimak materi ini. Ibu Neneng? Ada yang mau nanya sebentar? Alhamdulillah kalau memang jelas. Oh siap sebentar. Sebentar Pak Ari, sebentar. Pak Ari sebentar. Ya. Sip, silakan Pak Ari. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Halo. Meskipun lagi kurang enak badan ya, tapi Siap tetap. Pak. Gini, Coach, minggu ini saya ada 2 yang nanya-nanya ke saya ya. Siap. Ya, yang pertama itu kan saya kirim flyer yang di Granada Land. Nah, itu kan katanya kan dapat iPhone, dapat apa lagi kemarin saya lupa. Dapat emas itu kan. Memang kalau saya pesan di sana langsung dapat gitu. Ya, terus saya bilang surat dan keterangan berlaku Mas gitu kan. Wah, kalau kayak gitu berarti bohong dong kata dia gitu kan. Enggak Mas, survei aja dulu yuk gitu. Saya ajak survei kan. Mendingan kita survei dulu gitu ke sana gitu. Jadi bisa puas nanya-nanya sama marketing Iskarimannya langsung di yang di sana gitu. Terus loh, emang saya kalau harus ke sana dari sini aja saya nggak bisa dapat jawaban gitu. Dia bilang kayak gitu. Istilahnya pengen garis keras lah gitu. Nah itu cara nangkepinnya gimana kan? Oke, izin menanggapi Pak Ari. Jadi gini, ini kita ngomongin orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu adalah tipikal orang yang tingkat keponya itu maksimal, tapi ketika kita ajak untuk melihat realita itu mereka nggak mau. Nah, memang salah satu teknis atau teknik kita sebagai seorang marketing itu adalah menghadapi orang-orang dengan kondisi seperti itu. Jadi ketika ada orang yang kepo, penasaran, tapi khawatirnya tuh gini Pak Ari, mereka hanya tertarik dengan hadiahnya. Mereka itu hanya tertarik dengan hadiahnya tanpa mereka itu enggan untuk menerima atau untuk mendapatkan penjelasan tentang produknya. Untuk membedakan mana potensial buyer, potensial konsumen dengan hanya mereka yang sekedar kepo adalah
orang yang benar-benar mau beli itu pasti yang ditanyakan adalah bukan hadiahnya. Pasti mereka akan menanyakan produk dasarnya. Ini produk apa yang dijual? Gitu loh. Mereka ketika mereka mendapatkan hadiah entah itu iPhone atau emas murni dan segala macamnya, itu mereka akan mengembalikan lagi ke hukum asalnya, itu hadiah gitu loh. Bukan menjadi sebuah kewajiban. Yang jadi masalah itu kalau kita beli tanah kita nggak dapet tanahnya, nah itu baru jadi masalah gitu loh. Ini jadi gini Pak Ari, ini saya juga saya sharing nih. Saya dulu Iya, pernah ketemu dengan orang seperti itu. Jadi gini, dulu saya sempat diajak temen yang dia pekerjaannya sebagai seorang arsitek. Jadi ceritanya teman saya arsitek ini pengen bangun rumah. Mintalah dibuatkan desain plus RAB-nya dan segala macam. Nah, hubungannya dengan saya apa? Hubungan dengan saya adalah saya diminta untuk ngawasin proyek itu ketika nanti proyek itu berjalan. Tahu nggak Pak Rian hmm, dilakukan apa? Dia nanya, dia banyak nanya, banyak diskusi apa segala macam. Wah kalau kayak gini nggak masuk nih, pengen desain seperti ini, seperti ini. Semua diturutin. Sampai akhirnya di titik ngomongin RAB, itu kalau tidak salah dulu proyeknya itu nilainya 450 juta kalau nggak salah. Ternyata dia nggak punya duit Pak Ari. Dan iya, akhirnya dia beralasan, wah ini, dan segala macamnya. Biasanya Pak Ari, orang yang benar-benar punya duit itu nggak akan banyak tanya. Dia hanya akan nanya itu proyeknya di mana, yang beli sudah banyak belum? Ayo kapan kita mau ke sono? Jadi memang marketing ini juga kembali lagi kalau kita ngomongin kayak tukang mancing. Kadang-kala yang narik kita itu kalau nggak ikan sapu-sapu ya yuyu Pak Ari. iya, Jadi geraknya pelampung kita itu ya kadang-kala ikan cere yang cuma nyenggol doang. Jadi ya Pak Ari jangan kebawa perasaan. Jelaskan saja aha, secara lugas bahwasanya kalau mau serius, ayo kita survei. Toh survei nggak rugi gitu loh. Dia nggak harus ngeluarin uang. Di sono juga kita sambut, kita jamu semaksimal mungkin gitu loh. Jadi nggak usah nyari-nyari ini dan segala macam gitu loh. Seperti itu aja Pak Ari. Karena kalau orang itu niat beli, diajak survei itu dia pasti akan seneng. iya, itunya. Nah yang satu lagi gimana Pak Ari? Yang nanya-nanya Iya, satu lagi. nah, yang satu lagi ini kemarin tuh dia udah nanya-nanya, udah saya kasih penjelasan, kemudian kan namanya Nugi. Ayo Gi, kita survei kapan deh nanti saya temenin gitu. Asik kata dia kan gitu. Itu, tapi gue mau nanya dulu nih sama istri kata gitu kan gitu. Nah, mentok tuh dari situ dia nggak ada WA lagi tuh. Maksudnya dia udah mau mau survei cuman mau nanya istri dulu nih, istrinya apa bisa apa enggak gitu. Nah, ini udah 2 hari kedua ini mentok dan saya juga bingung mau ngajaknya gimana ya maksudnya ke si Nuginya itu dia dia sih lebih welcome tuh dia nggak nanya hadiah dia cuma nanya apa ya segala macam lah donasi segala macam itu cuman ketika saya mau ngajak dia bilang nanti dulu Ri saya mau tanya istri dulu nih bisanya kapan tuh tapi ini udah 2 hari nah gimana saya bisa ngajak gitu ke dianya. Oke, saya paham Pak. Solusi yang paling mungkin dan bisa dicoba adalah silaturahmi langsung, Pak. Agar Bapak Pak Ari juga tahu nih orang adalah tipe istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah, atau Ya. memang dia eh, tipikal yang memang bisa ngambil keputusan sendiri. Nah, karena kalau memang dia tipikal istiqomah, maka pendekatan dialihkan. Yang tadinya deketin dia, Pak Ari coba tawarkan ke istrinya. Gitu loh. Karena biasanya kalau Mhm. seperti itu pengambil keputusan tertinggi adalah istrinya. Itu paling solusinya seperti itu Pak. Daripada nanti Pak Ari itu ngawang-ngawang apa segala macam, mending tanyain, gue mau main dong, mau silaturahmi ini dan segala macam. Untuk lihat sebenarnya dalam keluarga itu pengambil keputusan itu ada di mana gitu loh Pak. Oke, siap. Saya cari waktu ntar buat main ke Bogor. Oke siap siap siap.
Ya, Bentar, saya beralih ke chat makasih dulu. Coach. Pak Ari sudah cukup ya? Iya, cukup. Makasih Coach. Ya, Ya. terima kasih Pak Ari. Assalamualaikum. Kebanyakan bilang harganya lumayan kalau pada saat kita info project. Kalau customer boleh tidak kita info kalau bayaran fleksibel. Bisa jadi oh, sangat bisa. Ini sangat bisa. Ini pertanyaan dari Ibu Ila. Mohon maaf kalau salah penyebutannya. Ini sangat bisa. Sangat bisa untuk bisa disampaikan bahwasanya ada fleksibilitas pembayaran yang bisa dinegosiasikan. Tapi ada syarat ketentuan juga yang memang tidak bisa apa ya, sudah fixnya. Tetapi intinya ketika memang nanti sudah ada yang mau beli dan segala macam, selama dia sudah tahu kesepakatannya dan sudah tahu perhitungannya dan segala macam, arahkan saja Pak. Biar nanti Bu yang meyakinkan adalah para koordinator marketing dan sales in-house-nya, agar mereka lebih yakin bahwasanya uang yang mereka keluarkan itu adalah uang yang memiliki nilai investasi di masa depan. Oke, ini selanjutnya dari Pak Asep Bahar. Bagaimana kita tahu kebutuhan customer atau kesenangannya? Contoh, jangan menawarkan diskon harga ke orang yang sedang view pemandangan. Kita tahu dari mana kesenangan atau kebutuhan customer. Jadi gini Pak Asep, kenapa tadi kita bilang ring 1? Kenapa kita bilang WhatsApp ini adalah isinya orang-orang yang kita kenal? Cara kita memahami kesenangan atau kebutuhan dari orang-orang tersebut adalah kita menjalin komunikasi dua arah. Nanti akan berbeda. Nanti gini, segmen yang kita sampaikan berkaitan dengan copywriting untuk mereka yang ring 1 kita, untuk mereka yang ring 2 atau ring 3 kita, itu sebenarnya secara copywriting memiliki karakteristik masing-masing. Jadi kalau memang seumpama Pak Asep ini ada mengklaim, oh ini ring 1-ku, tapi Pak Asep ini tidak mengetahui secara detail tentang kesenangan, tentang kebutuhan dan segala macam, mungkin ini bukan ring 1 Pak Asep. Jadi mungkin ini ring 2 atau ring 3. Nah, untuk selain ring 1, untuk ring 2 dan ring 3, nanti dari tim koordinator dan mentor akan membuatkan copywriting untuk mereka sehingga pendekatannya itu tetap bisa berjalan, Pak Asep. Oke, apakah penjelasan saya bisa diterima, Pak Asep? Selanjutnya untuk Bapak Nur Hadi Sunaryono, bagaimana mengembalikan kepercayaan ring 1 yang salah penanganan broadcast tanpa personalisasi ya? Yang paling mungkin adalah ini kalau ngomongin ring 1 ya Pak. Kalau ngomongin ring 1 tidak ada hal yang paling efektif untuk memperbaiki trust atau kepercayaan itu kecuali dengan silaturahmi langsung. Itu akan membuat kepercayaan itu berangsur pulih. Bahwa kan nanti kalau Pak Nur Hadi itu tinggal di Bekasi area, bawakan nanti brosurnya atau berikan contoh-contoh kontennya sehingga kepercayaan tadinya rusak karena mungkin penanganan yang salah terkait dengan broadcast itu bisa disembuhkan. Tapi menurut saya kalau memang ini ring 1, maka tidak ada yang bisa menandingi silaturahmi offline. Datang, sampaikan, kita cari ketidakpercayaannya itu di mana, kita jelaskan pelan-pelan. Jika ternyata ring 1 kita ini butuh penjelasan lebih, ya silakan koordinasi dengan koordinator marketing dan mentor. Dengan senang hati kami akan membantu kok Pak. Jadi seperti itu Pak Nur Hadi. Ini Pak Daryo. Untuk membuat katalog produk di profil WhatsApp, apakah ada batasan maksimal?
Karena pas saya mau buat katalog baru tidak bisa. Sependek pengetahuan saya seharusnya tidak ada, Pak. Kalaupun ada, intinya nanti gini, untuk Pak Daryo, silahkan dinotis di grup, segera colek koordinator grupnya untuk nanti kita bisa bahas via grup untuk bisa membantu membuat katalog produk di profil WhatsApp bisnis ya, Pak. Karena kalau hal seperti ini kalau nggak kita praktekkan langsung, nanti kita ribet ngasih gambarannya, Pak, kalau jawabannya ini. Jadi Bapak langsung colek entah besok atau kapan ke koordinatornya, biar nanti koordinatornya membantu Pak Daryo untuk membuat katalog produk di profil WhatsApp-nya. Seperti itu, Pak, solusinya. Siap, Pak Supriyadi, terima kasih sudah bergabung. Oke. Bagaimana mengetahui kebutuhan database WhatsApp kita? Pak Fajar, sama seperti tadi, Pak. Untuk mengetahui kebutuhan database WhatsApp kita, kita harus bisa mengkategorikan kontak-kontak yang ada di WhatsApp kita. Mana kontak yang memang benar-benar kita kenal, mana kontak yang memang kita tidak terlalu kenal. Makanya ada ring 1, ring 2, ring 2, ring 2, ring 3 itu salah satunya adalah cara kita untuk mengkategorikan kontak-kontak mana yang kita itu sudah benar-benar tahu kebutuhannya. Kontak-kontak mana yang kita itu sudah benar dekat secara emosional. Sehingga tadi yang saya bilang, bahkan untuk kontak-kontak yang memang sudah dekat, kita bisa langsung hard selling ke mereka. Kita bisa langsung ngomong, beli dong, lu kan punya banyak duit nih. Gue punya kapling nih, potensial banget. Kalau nggak percaya deh, kapan-kapan survei. Gue anterin ke sono. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita lakukan. Jadi, jawaban untuk pertanyaan Pak Fajar ini adalah pelajari lagi semua nama kontak yang ada di kontak WhatsApp Bapak dan kategorikan. Berapa orang yang Bapak memang benar-benar kenal, luar dalam, mana yang Bapak kurang kenal. Dan itu bisa menjadi langkah awal untuk mengkategorikan ring 1, ring 2, dan ring 3. Setelah kita bisa mengkategorikan sesuai ring, maka kita bisa mengetahui kebutuhan berdasarkan ring tersebut. Seperti itu Pak Fajar solusinya. Namun jika ada sesuatu hal lainnya yang memang butuh didiskusikan atau butuh disaringkan, dengan senang hati saya juga ada di grup, koordinator juga ada di grup. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa kita alihkan ke grup. Oke Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah 1 jam lebih untuk bisa menyelesaikan training malam hari ini, agar lebih efektif waktunya dan lebih sesuai waktunya dengan yang sudah dijadwalkan, mari kita tutup training mengenai pengoptimalan WhatsApp di malam ini. Semoga training ini membawa kebaikan. Semoga training ini menjadi wasilah rezeki, membuka pintu rezeki bagi kita. Kenapa? Karena training ini salah satu tujuannya adalah menyambung tali silaturahmi agar lebih erat lagi kepada ring 1 kita, kepada ring 2 kita atau ring 3 kita, sehingga dari eratnya silaturahmi itu akan membuka pintu-pintu rizki dan mengalirnya rizki-rizki yang sudah Allah siapkan kepada kita melalui closing bertubi-tubi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya akhiri training online malam hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah sudah memberikan kelancaran sampai di akhir sesi. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesungguhnya yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesalahan dari kefakiran dan kebodohan saya pribadi, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu mitra marketing sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.